Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fikih Bapak Rudi Adi MH dan juga teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Nafis An-Nafidi, insya Allah pada kali ini akan menjelaskan sedikit tentang hukum donasi digital. Karena seiring perkembangannya zaman, tentunya perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang mana salah satu perubahan tersebut adalah munculnya sistem donasi digital, yaitu metode pemberian sumbangan melalui platform yang berbasis internet menggunakan perangkat seperti smartphone, komputer, ataupun tablet. Yang mana donasi digital ini memungkinkan masyarakat memberikan bantuan dengan lebih mudah tentunya, lebih cepat, aman, dan juga transparan tanpa harus bertemu langsung dengan penerima bantuan. Yang misalnya dulu kita ingin menyumbangkan ke masjid harus menemui takmir ataupun bendahara masjid, tapi hari ini kita tidak perlu harus berjumpa dengan takmir ataupun bendahara masjid, cukup dengan kirim dengan kris ataupun nomor rekening masjid. Jadi, donasi digital adalah pemberian harta secara sukarela maupun wajib melalui media elektronik seperti transfer bank, kris, dompet digital yaitu e-wallet, mobile banking, dan lain sebagainya. Yang mana dalam Islam, donasi digital ini bukan merupakan jenis ibadah baru, akan tetapi hanya melainkan cara ataupun wasilah untuk melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Jadi perubahan pembayaran dari tunai menjadi digital tidak mengubah hukum asal ibadah tersebut, karena yang berubah hanyalah media penyampaiannya saja. Kemudian dasar hukumnya, salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, "Tsumma nasta'idzu billah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan bersedekah tanpa membatasi bentuk atau media pemberiannya. Kemudian, ayat lain Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi, donasi digital ini menjadi salah satu bentuk kerjasama dalam kebajikan selama digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, "As-shadaqatu la tanqudul mal." Jadi sedekah tidak mengurangi harta. Jadi memberi harta, kita dengan banyak bersedekah, justru Allah akan menambah keberkahan atas harta kita. Kemudian kaidah fikih yang kita gunakan yaitu al-aslu fil muamalat al-ibaha hatta yadul ad-dalilu 'ala tahrim. Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kaidah yang kedua yang lebih relevan yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid, yaitu sarana mengikuti hukum tujuannya. Jadi, apabila tujuan donasi adalah ibadah dan dilakukan dengan cara yang halal,
maka penggunaan teknologi digital sebagai sarana juga memperoleh hukum yang sama, yaitu boleh ataupun jais, bahkan juga dapat bernilai ibadah. Kemudian ada kaidah yang lain juga, yaitu al-'adah muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum. Bahwasannya menggunakan transaksi elektronik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diakui selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Kemudian kaidah lainnya juga al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Jadi kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi pemanfaatan teknologi digital merupakan bentuk kemudahan ataupun taisir dalam melaksanakan ibadah sosial. Yang misalnya anak muda tidak membawa uang cash, dengan kemudahan teknologi ini kita bisa bersedekah kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan kita. Jadi pendapat ulama kontemporer pada umumnya membolehkannya pembayaran zakat itu ataupun infak, sedekah maupun wakaf melalui media digital. Karena kenapa? Yang pertama, tidak mengubah hakikat akad, kemudian kepemilikan harta dapat berpindah secara sah, kemudian terdapat bukti transaksi yang transparan dan lebih efektif dan efisien. Kemudian unsur-unsur kaidah donasi online ataupun donasi digital ini, yang pertama yaitu al-mutabarri ataupun donatur, yang mana donatur adalah pihak yang memberikan hartanya secara sukarela tanpa mengharap imbalan dari siapapun. Kemudian yang kedua yaitu harta yang didonasikan, yaitu al-mal. Jadi objek donasi adalah harta yang diberikan kepada pihak lain, yaitu syarat harta tersebut menurut ulama fikih, harta tersebut harus halal yang pertama, kemudian dimiliki secara sah, bernilai menurut syariat, kemudian dapat dipindahkan ke pemilikannya dan juga diketahui jumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan harus berasal dari sumber yang baik dan juga halal. Kemudian unsur yang ketiga yaitu penerima donasi ataupun al-mutabarru' lahu, yaitu penerima adalah individu ataupun lembaga yang menerima donasi. Penerima dapat berupa fakir miskin ataupun anak yatim, lembaga pendidikan, masjid ataupun korban bencana, dan lembaga sosial. Yang mana dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 60, yaitu yang artinya dalam zakat penerima dibatasi kepada 8 golongan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah tersebut. Kemudian yang keempat, akad, yaitu ijab dan qabul. Akad merupakan kesepakatan antara pemberi dan penerima. Dalam donasi digital ini, akad dapat dilakukan melalui satu klik tombol donasi, kemudian konfirmasi pembayaran, kemudian transfer dana, dan persetujuan elektronik. Jadi, fikih kontemporer mengakui akad elektronik itu selama memenuhi unsur kerelaan ataupun tarodhi. Prinsip kerelaan tersebut antara minkum ini menjadi dasar sahnya berbagai akad muamalah. Kemudian unsur yang kelima yaitu media digital, yang mana hanyalah wasilah ataupun sarana seperti transfer bank, kris ataupun mobile banking. Nah, dalam fikih ini perubahan media tidak mengubah hukum pokok selama syarat akad terpenuhi. Kemudian yang keenam,
niat ataupun an-niyah yang merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Nah, donasi dapat bernilai sedekah, infak, zakat ataupun wakaf dan hibah. Semuanya tergantung pada tujuan pemberiannya, yaitu innamal a'malu binniyah. Kemudian tujuan donasi. Tujuan donasi harus sesuai syariat, yaitu diantaranya untuk pembangunan masjid, pendidikan Islam, bantuan kemanusiaan, dakwah, kesehatan, dan juga santunan anak yatim. Jadi tidak diperbolehkan memberikan donasi untuk kegiatan kemaksiatan ataupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedelapan yaitu amanah. Jadi lembaga pengelola wajib kok kayak gini Bi ya? Yang kedelapan yaitu mohon maaf ada gangguan sedikit. Yang kedelapan yaitu amanah. Jadi lembaga pengelola yaitu wajib amanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yaitu transparan, jujur, dan juga profesional. Kemudian yang kesembilan yaitu transparansi. Dalam era digital ini, transparansi menjadi bagian penting. Contohnya seperti apa? Laporan keuangan, baik pemasukan ataupun pengeluarannya. Kemudian bukti transfer, dokumentasi penyaluran diberikan kepada siapa saja, itu harus ada buktinya. Kemudian audit, yang mana hal ini itu selaras dengan prinsip kejujuran dalam muamalah. Kemudian yang ke-10 yaitu penyalurannya. Dana harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Kemudian analisis yang terjadi di lapangannya. Salah satunya yaitu Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yang mana lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengelola zakat secara nasional, yang mana Basnas ini, lembaga ini bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS ataupun zakat, infak, dan sedekah itu, yang mana Basnas bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jadi lembaga Basnas ini lembaga pemerintah yang non-struktural, yang bersifat mandiri, yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2001. Yang mana tugas utama Basnas di sini yaitu merencanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat secara nasional. Kemudian juga menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. Jadi disalurkan dengan tepat sasaran, yaitu diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina ataupun korban bencana ataupun juga fakir miskin. Kemudian juga Basnas ini melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat secara transparan. Jadi setiap memberikan zakat kepada orang selalu ada dokumentasi dan juga diekspos di sosial media, kemudian transparansi baik itu pendapatan dan juga pengeluarannya, seperti itu. Jadi sebuah lembaga kemanusiaan membuka penggalangan dana secara digital melalui situs web ataupun aplikasi, transfer bank, kris untuk membantu korban bencana alam. Jadi donatur itu dapat memilih nominal donasi berapa aja yang diinginkan, baik 10.000 ataupun 100.000 dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembayaran secara elektronik setelah dana terkumpul. Jadi lembaga
menyalurkan kepada korban dan memberikan laporan penggunaan dana melalui media sosial maupun situs resminya, yaitu salah satunya Basnas ataupun Laznas Saya Peduli seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tentunya sangat bermanfaat, yaitu hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Jadi dana yang dikelola itu secara amanah dan juga digunakan sesuai peruntukannya, yaitu yang berhak untuk menerimanya. Kemudian juga jelas, yaitu hifdzul nafs, yaitu menjaga jiwa. Jadi bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sehingga membantu menjaga keselamatan jiwa saudara-saudara kita di berbagai tempat pelosok negeri. Kemudian hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Jadi sudah jelas bahwasanya donasi merupakan wujud pelaksanaan perintah agama untuk bersedekah dan saling tolong-menolong kepada saudara-saudara kita. Kemudian tentunya mewujudkan kemaslahatan ataupun maslahah lil ummah. Jadi teknologi mempercepat penghimpunan dana dan juga penyaluran bantuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu argumentasi dan kesimpulannya. Jadi secara normatif Al-Quran dan hadis memberikan banyak dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan saling menolong dalam kebaikan, yang menunjukkan bahwa nilai ibadah donasi ditentukan oleh keikhlasan, yaitu bukan oleh media yang digunakan. Jadi dari sudut pandang fikih, tidak terdapat dalil yang melarang menggunakan teknologi digital sebagai sarana penyaluran donasi. Jadi sebaliknya, kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibaha menegaskan bahwa inovasi dalam bidang muamalah ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kaidah al-wasail laha ahkam al-maqasid, yaitu sarana mengikuti hukum tujuannya. Kemudian juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini memperoleh hukum yang mengikuti tujuan penggunaannya. Jadi apabila teknologi digunakan untuk memudahkan pelaksanaan zakat ataupun infak, sedekah dan lain sebagainya, atau bantuan kemanusiaan yang halal, maka tentunya penggunaannya yaitu diperbolehkan juga. Jadi di era digital ini masyarakat membutuhkan cara yang cepat tentunya, lebih aman dan mudah untuk menyalurkan bantuan. Donasi digital ini menjawab kebutuhan tersebut melalui berbagai fasilitas seperti QRIS, dompet digital, dan platform penggunaan dana. Jadi pemanfaatan teknologi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasannya berdasarkan analisis terhadap praktek donasi digital dalam perspektif fikih Islam, dapat disimpulkan bahwa donasi digital ini merupakan bentuk muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun mubah. Jadi donasi digital tidak mengubah hakikat ibadah zakat, infak, sedekah, maupun wakaf karena perubahan hanya terjadi pada media atau sarana penyaluran, bukan pada substansi ibadahnya. Jadi penggunaan transfer bank, QRIS, dompet digital, ataupun mobil banking, internet banking, dan platform penggalangan dana merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang mempermudah kita pelaksanaan ibadah sosial dengan perkembangannya zaman. Jadi dengan adanya teknologi digital, proses penghimpunan dana dan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat,
efisien, serta mampu menjangkau penerima manfaat yang lebih luas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran minni hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.